Ini sungguh ngeri. Ibtu Rudiana siap sumpah pocong untuk menunjukkan kesungguhannya bahwa ia tidak seperti yang ditudingkan oleh orang lain dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Dalam tradisi metafisika di tanah air, sumpah pocong memiliki derajat kengerian paling tinggi. Karena akibatnya bisa benar-benar menjadi pocong jika terbukti berdusta. Seorang ahli spiritual bahkan mengaku takut mendengar Ibtu Rudiana berani sumpah pocong. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman menganggap sumpah pocong adalah senjata pamungkas untuk menghindar dari situasi terpojok. Meski tidak ada dalam syariat Islam, tapi sumpah pocong biasa dilakukan di Indonesia. Dan para ulama tidak melarangnya. Lalu, apa info dari kartu tarot tentang hal tersebut? Mungkinkah Ibtu Rudiana benar-benar siap sumpah pocong? Lantas mengapa ayah kandung Eki itu akhirnya melaporkan Dede ke polisi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Keberanian Ibtu Rudiana membuat geger setelah ia menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun. Penegasan itu sekaligus untuk menampik tudingan Dede yang menyebut dirinya melakukan rekayasa untuk memberikan kesaksian palsu. Segeralah sumpah pocong yang siap dilakukan ayah almarhum Eki itu menjadi polemik. Tapi bagi seorang ahli spiritual, sumpah pocong bukan sesuatu yang main-main. Ia mengaku ngeri mendengar ada orang yang mengatakan berani melakukan sumpah pocong. Sebab akibatnya bisa sangat berbahaya, termasuk merenggut nyawa jika terbukti melakukan kebohongan. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu. Itu tidak benar berarti, Bang? Itu yang tidak benar. Kalau kita udah bersumpah apa aja tuh, nggak usah kan sumpah pocong. Sumpah apa aja itu hukum karma itu tetap berlaku. Hukum itu tidak tertulis ya, tapi nyata gitu. Jadi nggak usah lah bersumpah-sumpah, ngeri kalau dengan sumpah itu. Hukum itu nyata. Sumpah apa aja tuh bahaya itu. Apalagi dia nyebut sumpah pocong kan. Tidak hanya siap sumpah pocong, Ibtu Rudiana juga menepis tudingan bahwa Eki sesungguhnya masih hidup. Untuk meyakinkan publik, ia kembali bersumpah. Bahkan sumpah 7 yang berdampak sampai turunan jika berbohong. Tapi rupanya sumpah Ibtu Rudiana kali ini tidak mengada-ngada. Setidaknya, informasi yang muncul dalam kartu tarot menunjukkan bahwa Eki memang sudah meninggal dunia dalam tragedi pembunuhan 8 tahun silam. Udah nggak ada itu, Ekinya udah meninggal, benar-benar meninggal. Kalau menurut terawangan Bunda, nih kuburannya itu menurut terawangan Bunda, Eki itu benar-benar sudah meninggal. Itu kabar berita yang tidak benar kalau Eki itu masih hidup. Iya benar, masa orang mati dibilang hidup? Masa seorang bapak kalau anaknya masih hidup
diakuin sudah mati. Logika aja lah, menurut kartu juga gitu. Tapi apa akibat terburuk jika melakukan sumpah yang mempertaruhkan 7 turunan? Mungkinkah itu Rudiana sedang bersungguh-sungguh sumpah demi 7 turunannya? Itu dia benar-benar dari pengakuan dia itu, dia benar-benar dari hati nurani dia sampai bawa-bawa keturunan. Kalau dia misalnya melakukan kebohongan tuh bakal pelan-pelan tuh kayak narik rambut dalam tepung pelan-pelan mampus semua gitu. Untuk meyakinkan bahwa anaknya benar-benar sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah menyebut 7 turunan, Bunda takut banget. Memang pertama nggak apa-apa, tapi lambat laun itu pasti kena musibah terus. Sumpah pocong barangkali memang sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Itulah tradisi sakral untuk menakar seseorang berdusta atau tidak. Tapi menurut Ustadz Dery Sulaiman, sumpah pocong tidak ada dalam syariat Islam. Meski para ulama juga tidak melarangnya. Tanpa menyebut-nyebut pocong, sumpah adalah sesuatu yang tidak boleh dipermainkan. Apalagi sudah menyebut nama Allah, sehingga bisa berakibat sangat besar. Sumpah pocong itu kan budaya Indonesia, tidak ada sebetulnya dalam syariat Islam. Kalau orang bersumpah itu harus memakai pocong. Cuman itu ada filosofi dari orang-orang tua kita dulu ya, biar orang itu kalau sumpah itu dia mungkin biar serius gitu kan. Kalau pocong kan horor gitu kan, itu urusan dengan akhirat kan, dengan kematian kan. Jadi nggak ada masalah. Ulama pun mengatakan kalau tidak ada larang kalau bersumpah pakai pocong itu. Cuman kalau sumpah dalam Islam itu bukan hal yang bisa dijadikan main-main ya. Apalagi udah sebut nama Allah. Sebetulnya tanpa pocong pun, kalau dia sudah bersumpah menyebut nama Allah, dia akan berurusan dengan Allah gitu. Tapi mungkin ada orang yang untuk meyakinkan orang, yaudah aku berani kok sumpah pocong gitu. Aku rasa sih sebetulnya kalau mau sumpah aja, nggak usah pakai pocong-pocong segala. Sumpah pocong yang dianggap sangat berbahaya karena bertaruh nyawa, semestinya tidak sembarangan diucapkan, hanya karena tersudut. Kepada itu Rudiana, Ustadz Dery justru berpesan agar berbicara saja, secara apa adanya, tanpa perlu bersumpah. Tapi demi Allah, wallahi billah itu emang itu ajaran. Dan itu biasanya digunakan di pengadilan. Jadi kalau orang yang suka bersumpah itu dikit-dikit bersumpah, padahal tidak diminta bersumpah, dia bersumpah itu kemungkinan besar kata para ulama itu berbohong. Nah, orang kalau ngomong nih, kita nggak minta sumpah, itu dia minta sumpah. Aku sumpah kepada orang kita, wallahi dikit-dikit wallah itu rata-rata itu digunakan untuk para pendusta untuk berbohong. Jadi kalau orang sudah mendesak dia, kemudian dia tidak ada pilihan lain kecuali dengan bersumpah itu, maka sumpah itu bisa digunakan untuk membela diri ketika di pengadilan, ketika terpojok. Ya, ketika terpojok, terdesak, tidak ada lagi jalan lain, maka gunakan senjata pamungkas itu sumpah demi Allah. Kalau saya kenal dengan Pak Rudiana ya tentu saya akan bilang kamu cerita aja apa adanya, orang percaya nggak percaya biarin aja gitu. Jangan sampai senjata pamungkas itu digunakan sebelum pengadilan. Tapi mengapa Ibtu Rudiana akhirnya melaporkan Dede ke polisi? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tidak hanya berani bersumpah pocong, Ibtu Rudiana juga sudah melaporkan Dede ke Polda Jawa Barat. Langkah hukum itu ditempuh setelah somasi terbuka yang disampaikan pihak Rudiana tidak mendapatkan respon. Ibtu Rudiana juga menampik tudingan bahwa ia telah meminta Dede untuk bersaksi sesuai dengan arahannya. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban
untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Pak. Tidak benar, Dede. Bapak yang juru berbohong. Sebelum resmi melaporkan Dede ke Polda Jawa Barat, pihak Ibtu Rudiana memang sudah membuat somasi terbuka. Lewat kuasa hukumnya, somasi bahwa disampaikan bukan hanya untuk Dede, tapi Dedi Mulyadi dan Liga Akbar. Pertama itu harus kita luruskan ya, karena yang pertama saya sudah tanyakan langsung kepada Bapak Rudiana terkait dengan spekulasi liar yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya dari keterangan Dede ini yang menuduh bahwasannya yang keterangan dia di dalam BAP itu adalah konsep daripada Bapak Rudiana, sehingga ia memberikan keterangan sesuai dengan yang disuruh oleh Bapak Rudiana. Itu pengakuan dia. Padahal faktanya itu tidaklah benar seperti itu. Memang beliau ini telah dirundung, dibully, dan diancam, bahkan diintimidasi, sehingga beliau meminta bantuan hukum kita sebagai pengacaranya. Ibtu Rudiana akhirnya memang melaporkan Dede ke polisi. Ia menampik anggapan telah melakukan rekayasa kesaksian Dede. Tapi di luar kisru kasus hukumnya, benarkah hingga saat ini almarhumah Vina masih belum tenang di alam sana? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kasus hukum yang mengiringi kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam memang masih penuh drama. Tapi di luar semua itu, di alam sana, almarhumah Vina disebut-sebut belum tenang. Demi mengungkap kasus kematiannya, Vina sesungguhnya juga ikut membantu meski dengan caranya yang tidak diketahui manusia. Di dunia yang tidak terlihat, banyak yang percaya Vina tidak tinggal diam sampai kasusnya terbuka secara terang, sehingga ia bisa mendapatkan ketenangan. Masih di dimensi manusia, ya walaupun mungkin beda dimensi, tapi masih di bumi ini belum melanjutkan perjalanan. Biasanya kan kalau arwah-arwah yang seperti itu suka menuntut balas dengan cara mereka sendiri. Kalau menurut aku belum sepenuhnya tenang ya, walaupun beberapa dari orang-orang tersangka kan sudah dipenjara nih, karena kasus ini kan sudah 8 orang. Oh iya, 8 orang, sisanya 3 lagi. Berarti kan masih ada 3 lagi, dan otak pembunuhan sendiri itu kan salah satu yang belum ketangkap. Kalau saya rasa arwah daripada si Vina ini sendiri di sananya kalau kita lihat sih belum begitu tenang. Dia masih meminta sisa daripada si pembunuh untuk segera diadili dan segera ditangkap. Kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 masih penuh misteri.
Kemunculan Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah kandung Eki juga tak mengurai persoalan. Di luar kasus hukum, banyak yang menganggap Vina belum tenang. Mungkinkah begitu? Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.